Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita meneruskan kajian hadis Rasulullah yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam catatan saya, terakhir kita membaca dan membahas bab tentang besarnya dosa orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan, yang mencegah kemungkaran tapi dia sendiri melakukan kemungkaran, maka Allah sangat murka kepada mereka. Itu bab terakhir. Kita malam ini mencoba meneruskan kajian, masuk ke bab yang baru, babul amri bi adail amanati. Bab ini menerangkan tentang perintah menunaikan amanah. Jadi amanah itu mesti ditunaikan, jangan kalau bahasa Sundanya mah sulaya. Sulaya itu apa ya bahasa Indonesianya? Melalaikan, mengingkari. Kalau Sunda mah sulaya tina bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Indonesianya mengingkari, jadi tidak ditunaikan. Ada memikul amanah tapi tidak ditunaikan. Ya. Jadi berarti ini perintah supaya amanah ditunaikan. Biasanya lawan katanya khianat. Lawan kata amanah adalah khianat, ya. Dalam kajian kita sering menemukan sifat para rasul itu 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi itu adalah akhlak-akhlak mulia. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, lawan dari amanah adalah khianat. Nah, khianat itu tidak menunaikan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri, ini bab menerangkan perintah biada'il amanati, supaya menunaikan amanah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian. Berarti kalian itu kita sebagai makhluknya, ya, yang berakal. Antu addu, untuk menunaikan al amanati, amanah dalam bentuk isim jama, amanati. Karena amanah itu bisa banyak, bisa satu, bisa banyak amanah itu. Kadang seorang memikul beberapa amanah. Contoh saja kita nih.
Ada amanah karena kita orang beriman, maka amanahnya secara umum ada amanah supaya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan secara umum, itu amanah. Lalu kita ini punya istri, ternyata istri kata Rasul itu amanah. Ya ayyuhan nas ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Siapa suami yang menikahi istri, ada pesan dari Rasulullah ketika beliau khutbah wada. Ya ayuhan nas ittaqullaha fin nisa. Kamu harus bertakwa kepada Allah dalam hubungannya dengan istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil istri kalian dari orang tuanya, dari walinya, bi amanatillah, memikul amanat dari Allah. Jadi Allah itu suami istri. Lalu posisi kepemimpinan amanah juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap pemimpin itu adalah penggembala. Maka penggembala itu harus mengayomi gembalaannya. Nanti akan diminta tanggung jawab. Mas'ulun, akan diminta tanggung jawab. Jadi memegang jabatan itu juga amanah. Banyak sekali jenis amanah. Bapak kerja di perusahaan sebagai pegawai. Nah, kewajiban sebagai pegawai itu amanah. Bapak sebagai pengusaha, terjadilah perjanjian kerja dengan pegawai. Bapak mikul amanah. Amanah apa? Amanah membayar upah sesuai dengan perjanjiannya. Jadi amanah itu banyak sekali. Maka ayat ini menggunakan isim jamak nih. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian antu addu, untuk menunaikan al amanati, amanah itu ila ahliha, tunaikan kepada yang berhaknya. Rupanya amanah itu ada interaksi ya antara orang yang menerima amanah dan orang yang memberi amanah. Ya. Kalau kita pemimpin mendapat amanah dari rakyat. Gitu ya. Kalau kita taat kepada Allah mendapat amanah dari Allah. Saya pernah mengutip ayat ini dalam khutbah dulu di sini. Masih ingat saya karena ada kisah yang cukup menarik. Saya lihat dalam Asbabun Nuzul, dalam tafsir tentang surat ini, diberi contoh oleh Rasulullah ketika Rasulullah mau membuka pintu Ka'bah. Ternyata pemegang kunci itu sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang Rasulullah. Kunci Ka'bah itu dipegang oleh namanya Bani Abdiddar. Itu masih, kalau diruntut sih masih turunan Rasul, tapi udah menyamping gitu. Dia menyamping, bukan keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib, tapi Bani Abdiddar. Itu petugas pepegang kunci Ka'bah. Karena dulu itu manajemen Ka'bah, manajemen tanah suci, jauh sebelum Rasulullah, itu mungkin 1-2 abad atau 3 abad sebelumnya, itu sudah dibagi-bagi. Ada kayak semacam kementerian gitu. Jadi ini urusan Ka'bah, ini urusan air jam-jam, ini urusan, ada urusan musyawarah juga ada itu macam-macam itu dari zaman jahiliyah begitu. Nah khusus tentang kunci Ka'bah itu sudah berturun temurun dari dulu, itu tugasnya keturunan Ibnu Abdiddar. Nah ada Utsman bin Maz'un pada zaman Rasulullah menaklukkan Ka'bah, itu beliau itu belum Islam. Mekah ditaklukkan, Rasul masuk bawa pasukan 10.000. Mekah takluk, Rasul langsung ke Masjidil Haram, dibukakannya, dibersihkannya Masjidil Haram, tinggal dalamnya kan banyak berhala.
Rasul harus bersihkan juga dari berhala supaya bersih. Tapi kuncinya nggak ada. Sama Pak Usman ini namanya Usman bin Mat'un kalau tidak salah bin Abdidar. Ternyata pemegang kunci itu lari karena belum beriman ke Nabi Muhammad. Dia belum percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Lari dia. Cuman larinya nggak bisa kemana-mana karena sudah dikepung. Larinya ke atas. Ke atas. Mungkin Ka'bah itu sama dengan ini kayaknya ya. Ini berapa meter Pak? 12? 14? 14? Sama dengan ini Ka'bah ini. 12 sekian, tingginya 15, sama dengan ini. Saya kebayang isi dalam Ka'bah nih. Banyak tiang juga kayak gini. Di dalamnya itu. Kayaknya mirip masjid kita ini Ka'bah ini. Ininya apa besarannya segini kira-kira. Nggak begitu jauh. Saya kira selisih sedikit aja. Ini kan segi 4 juga kayaknya ini bujur sangkar gitu. Nah, Rasulullah Ka'bahnya itu ternyata itu orang naik ke atas ke Ka'bah. Mungkin dulu masih ada tempat manjat dari bawah, dari luar barangkali. Kelihatan sama Sayyidina Ali, dikejar oleh Sayyidina Ali. Begitu dikejar, direbut itu kuncinya. Dapat, kasihkan Rasulullah ini kuncinya. Maka Rasul buka kuncinya, masuk ke dalam. Buat berhala di sini, bersihin semua. Rasulullah tidak mau masuk, nggak mau sholat kalau masih ada berhala, bersihin semua. Di dindingnya ada gambar. Konon ada gambar ilustrasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ternyata saya mohon maaf, saya punya buku judulnya apa ya? Tentang seni lah. Diterbitkan oleh Pincin London kalau nggak salah itu. Kumpulan gambar-gambar patung, gambar-gambar ilustrasi dari zaman Romawi. Nah ternyata gambar Nabi Ibrahim di situ ada. Saya masih punya. Yang oleh mereka dianggap sakral, gambar Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya. Cuman di Kristen dianggapnya disembelih itu Nabi Ishak. Nah, saya masih menyimpan buku itu. Buku kecil lah, buku saku, tapi kumpulan gambar-gambar patung-patung sejak zaman Romawi, termasuk gambar-gambar tadi. Ya. Nah, jadi saya ingat ke situ. Rupanya di dinding Ka'bah itu ada gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ada gambar Nabi Isa di dalamnya itu. Nah, kenapa ada gambar Nabi Isa? Nih, saya cerita dulu sedikit kalau gitu, mohon maaf ya. Ketika Nabi Muhammad masih anak-anak, kan ada renovasi Ka'bah. Ka'bah itu mulai agak rapuh lah gitu. Akhirnya musyawarah lah tokoh-tokoh Quraisy itu, tokoh-tokoh Mekah itu untuk merenovasi. Nah, ketika itu cuman satu dinding, baru disepakati untuk dibangun dengan batu yang kuat dan dilapis kayu supaya kuat. Nah, itu kesimpulannya. Nah, akhirnya sepakat, tapi kan susah kayu di Mekah. Kayu harus bisa mengokohkan itu, tapi nggak ada kayu. Akhirnya apa? Kebetulan aja Allah kehendaki ada kapal laut yang terdampar di Jeddah. Ternyata itu orang Romawi. Jadi ada entah kena badai apa, terdampar di Jeddah, udah nggak bisa kemana-mana mereka, terdampar rusak itu kapalnya. Itu terdengar oleh orang-orang di Mekah yang mau renovasi Ka'bah. Akhirnya panitia pembangunan, nah, kalau sekarang panitia ya, mengutus tolong samperin, mungkin ada kayu-kayu yang bisa dipakai. Bener, alhamdulillah. Ada kayu-kayu yang bisa dipakai. Akhirnya diborong tuh, dibeli sama orang Mekah. Pokoknya rongsokan kapal yang dari kayu-kayu ini kami beli. Terjadi transaksi beli, dibawa. Sudah dibawa, ada persoalan kedua. Yang ahli kayunya siapa? Karena pembangunan itu harus ahlinya. Ternyata itu di kapal yang terdampar ada satu penumpang kapal itu seorang ahli kayu dari Romawi.
Nah, saya lupa namanya, tapi di catatan agenda saya dicatat lengkap itu kisah itu ya. Ada tukang kayu. Nah, kalau gitu sudah. Gimana? Siap nggak untuk membangun Ka'bah, melapisi dengan kayu supaya bagus? Bahkan atapnya juga tadinya tidak ada atap sebelumnya. Atapnya dibangun, kain dilapis kayu dan sebagainya. Mau itu? Ternyata tukang kayu itu agama Nasrani. Ini Nabi Muhammad belum jadi nabi nih. Agama Nasrani. Nah, sepakat bangun, pasang. Nah, rupanya karena dia itu orang Nasrani, mengilustrasi di dalamnya kalau patung-patung itu memang jahiliyah, orang jahiliyah memang percaya kepada patung-patung. Karena dia orang Nasrani, dia membuat gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nabi Isa Siti Maryam, kan dia orang Nasrani. Nah, itu ceritanya yang pernah dikomentari oleh siapa? Kiai yang dari Indramayu, Buya Sakur. Udah almarhum sekarang ya. Buya Sakur itu cerita itu bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Nabi Isa. Kata dia, terus oleh Nabi Muhammad tidak boleh dihapus. Ini kata Buya Sakur. Tapi saya punya referensi sejarah tidak begitu ceritanya. Bahwa ada gambar, saya temukan sumbernya, iya. Ada gambar di dalam itu. Termasuk gambar Nabi Isa dan Siti Maryam. Karena dulu tukang kayunya orang Romawi beragama Nasrani. Sementara orang Mekah semuanya penyembah berhala itu waktu itu. Nurut aja dia digambarin itu. Nah, itu cerita. Nah, ketika Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, lalu membuka Ka'bah, membersihkannya dari berhala, maka Nabi Muhammad perintahkan seluruh gambar hapus. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Buya Sakur almarhum yang mengatakan kecuali gambar Nabi Isa itu dalam buku yang saya baca tidak ada. Karena Nabi Muhammad mengatakan saya tidak mau sholat di dalam kalau masih ada gambar. Gitu. Ada kata-kata itu dalam sejarah. Atau Bapak kalau mau cocokkan yang saya katakan ini ada dalam buku Sejarah Ka'bah tulisan Haji Abu Bakar Aceh. Temennya Bung Karno, temennya Buya Hamka. Ya, sejarah Ka'bah, dia ahli sejarah dia. Abu Bakar Aceh itu banyak sekali karya tulis beliau ya. Nah, salah satu di antaranya itu diterangkan sejarah Ka'bah dengan detail tentang itu. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak akan masuk untuk sholat di dalam Ka'bah kalau masih ada patung, kalau masih ada gambar, maka dihapus semua. Maka sekarang sudah tidak ada. Maka saya kemarin agak sedikit membantah keterangan dari Buya Sakur almarhum mengatakan bahwa ada gambar ini dan oleh Rasul perintahkan untuk tidak dihapus. Nah, itu untuk saya menduga itu hanya untuk mungkin ada referensi lain yang mengatakan begitu barangkali, tapi nampaknya itu tidak kuat karena kalau tidak percaya ya masuk aja sekarang ke Ka'bah. Nah, kalau betul tidak dihapus berarti sampai sekarang ada. Bapak bisa buka di internet sekarang itu. Di dalam Ka'bah ada apa sekarang bisa dibuka itu di internet ya. Mudah-mudahan internetnya benar itu. Ya. Kan sudah pada masuk. Pak Harto sudah masuk. Siapa lagi yang masuk? Ditemenin sama Pak Trisno ya, Pak Sutrisno. Masuk ke dalam. Berarti kan kalau ada kan pasti cerita Pak Harto itu ada gambar. Tidak ada lagi gambar itu. Nah, jadi Buya Sakur kayaknya hanya karena beliau pidatonya di depan Listio Sigit waktu itu baru diangkat jadi Kapolri. Dia orang Nasrani, mungkin hanya untuk menggembirakan Pak Listio Sigit saja barangkali. Ya, Pak Buya itu yang menerangkan. Jadi sudah tidak ada. Nah, pendek cerita selesai dibersihkan, sudah Rasulullah di dalam sholat sunnah. Konon Bilal juga sholat sunnah di dalam ke Ka'bah. Setelah bersih lalu beliau keluar. Sudah keluar dikunci lagi. Nah, kuncinya kemanain? Yang pegang itu masih kafir. Namanya Utsman bin Maz'un Ibni Abdiddar kalau tidak salah ya. Yang jelas marganya Abdiddar. Nah, setelah keluar bawa kunci ternyata datang paman Rasul Abu Sufyan yang belum lama masuk Islam. Abu Sufyan itu selama ini jabatannya pengelola air Zam-Zam. Jadi urusan air Zam-Zam beliau itu.
Jadi mungkin ibarat kita mah kepala PDAM-nya gitu ya. Ngurusin air Zam-Zam. Menjamin para peziarah terlayani air Zam-Zam. Itu urusan di tangan Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan, maaf saya salah, bukan Abu Sufyan, Abbas, maaf saya salah, bukan Abu Sufyan, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasul. Masih adiknya dari Abdullah. Jadi paman persis satu dari kakeknya Abdul Muthalib. Saya salah, bukan Abu Sufyan. Yaitu Abbas bin Abdul Muthalib yang selama ini ngurusin air Zam-Zam. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kuncinya biar aku aja yang ngurus. Sekalian saya ngurusin air Zam-Zam. Seolah-olah jabatan dirangkap. Biar jabatan juru kunci sekaligus jabatan air Zam-Zam. Itu bisikan Abbas kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak berkenan karena dari dulu dari nenek moyang itu sudah dibagi-bagi tugas. Pemegang kunci itu hanya sesuai dengan kesepakatan sejak nenek moyangnya dulu harus keturunan Ibnu Abdiddar. Maka Rasul ini amanah ini. Selama ini adalah haknya keturunan Ibnu Abdiddar yang dalam hal ini masa itu adalah Utsman. Maka Rasul menolak. Nah, turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Surat An-Nisa ayat 58. Ya. Nah, waktu itu saya mengatakan ini yang dicatat di Amerika di Harvard ya, tapi dikoreksi saya oleh Pak Supangat, keliru saya, bukan ayat itu yang ada di Harvard. Tapi saya ingatnya karena itu urusan amanah itu hampir sama isinya gitu ya. Maka saya waktu ada keliru sedikit menyampaikan informasi. Nah, Allah merintah kalian untuk menunaikan amanat, berikan kepada ahlinya. Ahli itu yang berhaknya. Jadi kunci ini tidak bisa diberikan kepada siapapun. Sudah kesepakatan sejak dahulu kala, itu adalah haknya keturunan Ibnu Abdiddar. Maka Rasulullah dikembalikan dengan perintah ayat Quran. Karena perintah ayat Quran, maka Abbas sang paman ditolak. Walaupun paman tidak bisa meminta jabatan juru kunci, tidak bisa, karena asal usul dari dulu itu haknya keturunan Ibnu Abdiddar. Maka Rasul bilang ke Ali berikan kembali ke Utsman bin Maz'un Ibni Abdiddar, karena itu hak dia. Ini masalah amanah. Akhirnya dicari itu Utsman, ketemu, diberikan lagi kuncinya ke beliau oleh Sayyidina Ali. Ternyata dia itu masih ketus. Dia ketus ke Sayyidina Ali, dulu jahat kamu tadi, bentak-bentak sama aku, marah-marah, sekarang pura-pura baik kamu ya. Gitu. Pada itu udah tujuan baik dikembaliin, masih ngomel dia. Memang belum beriman dia, belum Islam. Ya. Kamu tadi ngejar-ngejar aku, ngerebutnya dengan kasar. Sekarang kamu pura-pura baik ya. Gitu, dikembali kepada aku. Masih apa namanya itu? Masih kesel gitu ya. Maka Ali mengatakan, Utsman, Allah telah menurunkan ayat kepada Muhammad nabinya. Baru dibaca ayat ini. Isinya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengembalikan atau menunaikan amanat kepada yang berhaknya. Maka ini diberikan lagi kepada engkau karena hak engkau. Merenung itu semuanya. Pertama terpikir, berarti Muhammad Nabi ya. Menerima wahyu langsung dari Allah. Satu. Kedua, isinya itu ada kaitan dengan aku ya. Luar biasa. Berarti aku ini dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasul, ini punya hak. Tidak boleh dizolimi, tidak boleh dianiaya. Itu ayat Quran. Disitulah luluh dia langsung bersyahadat. Nabi Muhammad benar Nabi, ajaran Islam benar-benar agung dan mulia. Sampai turun ayat berkaitan dengan soal kunci Ka'bah.
Walaupun kemudian ayat ini bersifat umum, amanat apapun tunaikan. Tapi asal usulnya berkaitan dengan itu, berkaitan dengan kunci yang selama ini dipegang oleh Utsman. Kalau sudah dipakai, berikan lagi kepada dia, itu hak dia, itu turun temurun memegang kunci itu. Jadi inilah satu berita ya, satu cukup menarik ya dalam kitab tafsir yang diungkapkan seperti ini. Ayat ini menunjukkan Islam harus memegang amanah, tidak boleh khianat kepada siapapun gitu ya. Jadi ini cukup menarik. Asbabun Nuzul surat An-Nisa ayat 58. Itu kisahnya. Tapi secara umum tentu saja amanah adalah perintah Allah berkaitan dengan akhlak. Tapi sayang juga, tapi di sini kayaknya nggak ada ya dalam hadis ini, saya belum lihat. Tapi nanti kita lihat, sampai cukup panjang nih hadis-hadis tentang amanah ini. Ya, saya masih ingat ada satu hadis yang mengatakan di akhir zaman kata Rasulullah, ajaran Islam ini yang paling pertama hilang amanah, yang terakhir sholat. Ini kata Rasulullah. Jadi kita akan menuju ke kiamat pada akhirnya. Menjelang kiamat itu yang pertama hilang dari ajaran Islam amanah. Berarti orang sudah tidak bisa dipercaya. Itu menjelang kiamat. Mudah-mudahan kita masih jauh kiamatnya. Masih jauh apa sudah dekat? Masih jauh lah. Masih ada orang terpercaya sekarang. Paling pertama diangkatkan oleh Allah dari bumi ini amanah. Tapi paling terakhir sholat, Pak. Sholat mah sampai menjelang kiamat masih ada orang sholat. Saya merenung, berarti nanti di akhir zaman itu ada orang sholat tapi tidak amanah. Ya kan? Kan sholat masih ada sampai hari kiamat. Tapi amanah sudah nggak ada. Berarti banyak orang sholat tapi tidak bisa dipercaya. Tidak amanah. Itu waspada itu. Bahwa apakah sholatnya berguna, sholatnya diterima, itu urusan Allah. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa di akhir zaman ada orang yang masih ruku sujud kepada Allah dalam ibadah sholat, tapi tidak bisa dipercaya hidupnya. Na'udzubillah min dzalik, kita menjamak. Kita mah harus sholat, ya amanah juga gitu ya. Jadi ini pelajaran penting sekali ya. Nah, jadi yang terhormat, kembali kepada ayat, Allah merintahkan kepada kita semua jangan sampai khianat terhadap amanah, harus ditunaikan. Amanah apa saja yang kita terima, tunaikan sesuai dengan maksimal kemampuan kita untuk menunaikan amanah ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab ayat 72. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, aradnal amanata, menawarkan amanah, alas samawati, ke langit. Jadi seolah-olah langit, siap nggak kamu memegang amanah dari aku? Seolah gitu kata Allah kepada langit. Langit, kamu siap menerima amanah, menjalankan amanah yang diberikan dari kami, kata Allah kepada langit. Wal ardi, Allah juga menawarkan ke bumi. Bumi, siap nggak melaksanakan amanah dari kami, kata Allah kepada bumi. Wal jibali, kepada gunung. Gunung, siap nggak kamu menunaikan amanah dari kami? Fa'abaina ayyahmilnaha, ternyata mereka menolak. Fa'abaina itu berarti tidak siap ya Allah untuk melaksanakan amanah dari Engkau ya Allah. Wa asfaqna minha, mereka takut untuk memikul amanah itu. Wahamalahal insan, tapi kemudian ketika ditawarkan kepada manusia, manusia siap. Berarti Nabi Adam ya, manusia waktu itu.
Manusia masih siap diberi amanah oleh Allah, ya. Maka ayat menyindir, innahu kana zaluman jahula. Innahu, bahwa insan itu, manusia itu, kana adalah zaluman, zolim, jahula, dan bodoh. Jadi ini hanya sindiran. Manusia kok siap menerima amanah? Amanah dari Allah harus ditunaikan. Kalau tidak, kamu akan cilaka itu. Melanggar amanah itu adalah dosa besar. Kok berani ya menerima? Ini hanya sindiran saja. Hakikatnya tentu Allah Maha tahu dari semua skenario itu. Nah, kenapa? Karena amanah itu berat. Berat untuk dilaksanakan, tapi besar juga pahalanya. Kalau memikul amanat dilaksanakan dengan baik, membuat manfaat semua manusia, semua makhluk, tentu pahalanya gede. Jadi amanah itu di dalamnya ada keutamaan, tapi juga ada beban yang berat. Kalimat bahwa manusia itu zolim dan bodoh gitu ya, hanya untuk ungkapan kalau cuman siap menerima amanah tapi tidak sungguh-sungguh menjaga amanah, jatuhlah dia kepada kebodohan dan kezuliman terhadap diri sendiri. Itu jadi peringatannya begitu ya. Jadi kalau kita pegang amanah, kita harus siap melaksanakannya sesuai kemampuan kita. Nah itu, jadi yang hormat, mohon maaf, ayat ini memang sungguh-sungguh harus diperhatikan karena memang menyangkut hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya ungkapkan, ada hadis yang mengatakan amanah itu yang paling cepat yang paling cepat menguap, ya, hilang di bumi karena tidak dipegang teguh oleh umat manusia. Itu yang harus kita waspadai. Tapi sepanjang seseorang itu beriman, bertakwa, menunaikan amanah, tentu dia akan tetap mulia. Saya ingin bicara tentang pemimpin nih, karena sering orang menyebut amanah itu diantaranya kepemimpinan. Amanah dari rakyat untuk melakukan kepemimpinan. Kalau kita sebut, wah amanah itu berat lah, pasti kita celaka kalau pegang tuh amanah, ya. Sampai kita sering dengar hadis lain ya, bahwa hakim, kata Rasul, ada 3 macam. Dari 3 macam, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Berarti 2/3-nya hakim itu kalau dihitung kasar, peluangnya itu masuk neraka. Ya, tapi tidak dalam bentuk hitungan nih, dalam bentuk warnanya atau kegiatannya ya. Hakim hakim yang pertama adalah memutuskan hukum, padahal dia tidak ngerti hukum, tidak menguasai ilmu hukum. Diputuskannya dengan kebodohan, neraka, kata Rasulullah. Hakim, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dimenangkan, mana yang harus dikalahkan. Tetapi memutuskan dengan cara sengaja salah, sengaja tidak memenangkan yang benar. Ini ngeri ya. Kadang-kadang saya kata Pak Mahfud, ada mafia pengadilan. Ya, mafia, bukan mafia hukum, lebih luas lagi. Kalau mafia pengadilan cuma pengadilan doang, mafia hukum itu ungkapan. Berarti ada permainan sehingga memutuskan perkara tahu harusnya begini, tapi karena kepentingan tertentu dibelokkan dia. Ini yang benar. Itu hakim neraka. 2 sudah. 1 lagi, hakim mengerti hukum yang sebenarnya, ditetapkan hukum itu sesuai dengan hukum apa adanya, surga. Nah, gitu ya. Jadi ini satu peringatan. Berarti kalau lihat dari situ, tentang amanah penegakan hukum itu berat, sehingga hadis itu menggambarkan rata-rata terseleweng, apa namanya, terjebak kepada ketidakαμanahan tadi. Itu hakim. Sekarang pemimpin amanah juga. Nah ini saya tidak tahu nih, apa seperti hakim juga gitu ya, pemimpin juga pembagiannya. Ada 3 macam, yang 2 calon neraka, yang 1 calon surga. Apa seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena antara kepemimpinan dengan qudhah, dengan keputusan hukum hampir sama sih.
Tetapi fadilahnya orang yang jujur, nah ini luar biasa. Pemimpin yang jujur pahalanya gede banget. Saya kira hakim juga sama itu. Yang jujur, yang pegang teguh amanat luar biasa. Paling tidak pahalanya 2 kali lipat orang lain. Saya sering mengutip satu surat Rasulullah kepada Heraklius. Heraklius kan kaisar Romawi Timur. Aslim taslam, kata Rasul, kamu mesti masuk Islam. Ya, kalau fa innaka kalau kau masuk Islam, ila Heraklius azimir Rum bin Muhammad Rasulullah, fa inni ad'uka bidi ayatil Islam aslim taslam, fa innaka marrotain, kamu dapat pahala 2 kali lipat dibanding orang lain kalau memeluk Islam. Tapi kalau tidak, kau memikul dosa rakyatmu. Itu kata Rasul ke Kaisar Heraklius. Jadi pahalanya lebih gede, Pak. Pahala para pemimpin kalau berbuat baik lebih gede dari kebaikan yang dilakukan oleh orang biasa. Menunjukkan belum nanti di hari kiamat ada 7 kaum yang dilindungi oleh Allah. Oh, disebut satu persatu. Nomor 1 apa? Al-Imamul Adil. Imam yang adil berarti memegang teguh amanah, di hari kiamat dinaungi oleh Allah. Ketika orang sedang susah, hampir semua susah, tapi ada orang-orang tertentu dinyamankan oleh Allah, dilindungi Allah di bawah arasnya. 1, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Jadi untuk hormat, pemegang teguh amanah ini pahalanya besar asal seperti itu dia tunaikan, ya. Saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu kalau dapat amanah ya jangan lari, tidak mau saja, jangan apa-apa tuh tidak mau, nanti siapa yang ngurusin? Punten nih, awas ya, karena di pengalaman saya, tetangga saya ini di satu RW, punten nih, RT-nya yang 1 orang Nasrani. Padahal cuma 1-2 orang yang Nasrani, RT-nya Nasrani. Ribet, Pak. Ada rapat zakat di masjid juga, gimana tuh Pak, RT-nya orang Nasrani. Jadi Bapak-Bapak yang hormat, kalau ada amanah memimpin masyarakat, kalau memang masyarakat menghendaki Bapak, bismillah. Jangan nanti Bapak gak mau, semua gak mau. Mereka yang mau, Pak. Mereka yang maju. Jangan dikira itu sepele. RT RW itu strategis itu, Pak. RT RW, lurah, camat, bupati, sampai presiden strategis itu. Kalau jujur pahalanya gede. Cuman kalau merusak amanat dosanya gede juga gitu. Nah, jadi ini saya kemana-mana. Tapi kebetulan saja kita bicara tentang amanah, dan amanah itu sudah jadi pemahaman kita semua. Berbagai macam jenis amanah. Satu diantaranya amanah kepemimpinan. Nah, ini Quran menggambarkan makhluk lain keberatan memikul amanah, tapi manusia siap. Karena manusia diberi hati, diberi akal kecerdasan, bisa mampu untuk menunaikan amanah itu sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini menyindir manusia. Sindiran ini tujuannya, kalau kamu cuman berani memikul amanah tapi tidak jujur, tidak ditunaikan dengan baik, kamu itu bodoh gitu ya, zoluman jahula. Tapi kalau kamu pegang teguh amanat, laksanakan dengan baik, kamu mulia, manusia mulia. Kira-kira itu ya. Jadi saya menyampaikan agak panjang komentar dari ayat ini. Baik, hormat, sudah habis waktunya? Belum. 6 menit lagi. Kalau gitu saya kasih hadis 1 dulu ya. Karena itu baru ayat Quran, sekarang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah bahwa Kangjeng Nabi Rasulullah itu bersabda begini. Ayatul munafiqi thalathun. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Sebetulnya di hadis lain sih ada lebih dari 3, tapi nampaknya mungkin Rasulullah ada menekankan hal-hal tertentu sehingga dalam kesempatan lain bisa sedikit berbeda. Ciri munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba.
Jika berkata bohong. Jika berkata isi perkataannya bohong. Itu menunjukkan dia munafik. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji tidak ditunaikan, diingkari, tidak dilaksanakan. Janji tapi tidak dilaksanakan. Itu ciri munafik kedua. Wa idza tumina. Jika diberi amanah, khana, khianat. Itu ciri munafik dalam hadis ini 3. Ini berlaku bagi orang Islam atau non-Islam. Berarti ini munafik kelakuan. Ada munafik jenis lain, ada munafik jenis akidah, munafik i'tiqadi. Nah, munafik i'tiqadi itu mengaku sebagai orang Islam tapi hatinya tidak percaya kepada Islam. Al-Baqarah ayat berapa tuh? 8 sampai ayat 20. 13 ayat menerangkan munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia bilang saya beriman kepada Allah, kepada akhir, tapi sebenarnya tidak beriman. Itu namanya munafik i'tiqadi. Jadi hakikatnya dia orang kafir. Atau ada di surat At-Taubah beberapa itu sifat orang munafik. Nah, sifat orang munafik i'tiqadi. Ini munafik amali. Ini bukan cuma orang kafir, orang Islam bisa kena ini. Kalau kayak ini kelakuannya disebut munafik juga. Jadi kalau berkata isi perkataannya bohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberi amanah tidak ditunaikan amanahnya, bahkan dia khianat. Nah, ini untuk menunjukkan kehati-hatian kita. Pertama, diri kita masing-masing periksa. Kita ini suka bohong apa enggak gitu ya. Suka ngomong bohong apa enggak gitu ya. Kepada istri suka bohong apa enggak? Istri kepada suami suka bohong apa enggak? Walaupun nanti Pak ada catatan sedikit. Ada bohong yang boleh. Ternyata ada bohong yang boleh ya. Nabi Ibrahim pernah bohong ketika menghancurkan berhala. Hancurin semua berhala. Kesel dia, ini penyembahan orang-orang musyrik semua. Lalu martilnya digandungin di lehernya berhala yang paling gede. Ketika para penyembahnya datang hari raya mau ibadah ke rumah ibadat, ternyata berhalanya berantakan, hancur semua. Bingung, siapa yang hancurin nih? Rupanya Nabi Ibrahim masih muda waktu itu, sering ngobrol-ngobrol dengan temannya bahwa dirinya itu paling tidak suka berhala. Nah, omongan ini menjadi penelusuran mereka. Kalau gitu ini yang paling tidak suka kepada siapa? Oh, ada orang bilang yang suka ngomongin berhala itu Ibrahim itu. Ditanya. Jadi tidak kemana-mana, pasti yang tidak suka. Betul, Nabi Ibrahim dipanggil. Dibawa, Ibrahim, kamu yang hancurin ini. Nah, ini Nabi Ibrahim berbohong. Tuh, yang hancurin itu tuh. Berhala yang gede itu martilnya di situ. Nah, itu kan bohong. Padahal dia kan, dia itu bohong, Pak. Rupanya ada bohong yang boleh juga. Tapi mohon maaf, ini jangan dipakai pedoman ya. Kalau gitu Pak Ustadz saya bohong aja. Sebentar, belum saya terangin. Bohong yang boleh itu bohong kayak gimana gitu. Nah, yang pada dasarnya bohong itu semuanya haram. Pada dasarnya bohong itu haram semua. Pada dasarnya ada 1-2 lah. Nanti kita akan urai lebih jauh. Bohong-bohong yang boleh itu apa saja. Nanti kalau tidak salah di hadis berapa di sini ada uraian lebih jauh tentang bohong-bohong yang dibolehkan ya. Tidak banyak. Jadi pada prinsipnya bohong itu tidak boleh. Bahkan masuk sifat orang munafik kalau orang yang suka bohong. Kemudian diberi janjinya palsu, tidak pernah ditepati. Kemudian diberi amanah malah dia khianat. Nah, ini hati-hati ya. Jadi itulah ciri-ciri orang munafik menurut sabda Kanjeng Nabi.
Pertama, kita jangan sampai terjangkiti penyakit ini. Kedua, waspada terhadap orang lain yang punya sifat ini gitu. Syukur kita bisa mendidik siapapun untuk menjadi orang baik. Tapi yang paling pertama diri kita. Jangan sampai terjangkiti penyakit munafik seperti ini. Demikianlah Bapak yang hormat, saya kira satu hadis aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan wajibnya kita menunaikan amanah. Udah habis ya? Nah, terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Saya agak panjang pendahuluannya pada hadis ayat cuma, tapi ini relevansi sekali untuk menjaga atau untuk untuk mendidik akhlak kita. Karena amanah termasuk akhlak yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin ya, memegang teguh amanah dengan baik. Perintah Al-Qur'an, perintah Rasulullah. Semoga Allah selalu membimbing kita lurus dalam akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dijauhkan dari perbuatan yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.